Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya bergerak cepat menangani sejumlah bencana di Indonesia. Mulai dari gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat hingga longsor di Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, Presiden juga meminta masyarakat tidak panik namun selalu bersiaga dan mendengarkan informasi peringatan cuaca dari BMKG. Saya sudah juga bertelepon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Dan dalam kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk penanganan longsor di Kabupaten Sumedang saya juga telah perintahkan kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri PU untuk segera melakukan relokasi warga terdampak bencana tersebut. Terakhir, saya menghimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, baik berupa hujan lebat dan yang lainnya, dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG. Kita menuju ke perbincangan bersama dengan ahli gempa LIPI, Dani Hilman. Pak Dani, menyambung yang tadi. Jadi kalau bicara soal daerah rawan gempa, semestinya apa yang bisa diantisipasi lebih awal? Mitigasi seperti apa yang semestinya disiapkan? Ya, biasanya bencana yang berhubungan dengan gempa itu satu karena goncangan. Kalau goncangannya itu bisa diatasi oleh kode bangunan atau struktur bangunan yang memadai. Yang kedua, kalau gempanya dekat permukaan, seperti yang di Majene ini, biasanya ada retakan di permukaan yang bergerak, gitu ya. Jadi artinya, struktur yang berada di garis jalur gempanya itu akan rusak, bukan hanya karena goncangan saja, tapi ada pergerakan di tanah, begitu ya, disobek, gitu ya. Nah, itu juga harus diantisipasi, dan itu juga tidak susah sebetulnya, karena itu bisa dipetakan, sehingga wilayah yang dilewati oleh jalur-jalur sesar aktif itu bisa dibebaskan dari struktur bangunan sebanyak mungkin gitu ya, bisa pakai aman ke lapangan olahraga dan sebagainya. Jadi biasanya jalur-jalur sesar aktif kita atau sesar gempa itu ya diharamkan untuk bangunan atau bangunan besar ya, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga biasanya berkaitan dengan pemicuan bencana lain, dalam hal ini adalah tsunami dengan likuifaksi. Nah, kalau likuifaksi ya mau tidak mau memang itu juga harus dipetakan wilayah bahayanya, gitu ya. Jadi kita harus memperkirakan di wilayah perbukitan itu apakah ada material yang bisa liquefy, begitu ya, yang bisa mencair kemudian menimbulkan likuifaksi, dan itu yang harus diwaspadai. Nah, kemudian pemicuan lain tentunya kalau sumber gempanya di laut, seperti di Majene juga ada yang di laut, itu tentunya bisa menimbulkan tsunami. Nah, kalau mitigasi tsunami tentunya berhubungan dengan penataan ruang yang di pantai, begitu ya. Jadi diusahakan tidak ada baik bangunan atau populasi yang di zona bahaya tsunami. Nah, kita akan bahas lagi soal zona bahaya ini, Pak Dani. Kita jeda sebentar. Saya akan menuju ke Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Djati, untuk mengetahui informasi terkini. Pak Raditya, selamat sore. Selamat sore, Mbak Friska. Iya, Pak Radit. Jadi informasi terkini, data yang dimiliki BNPB boleh tolong diperbarui ke kami, Pak?
Baik, terima kasih Mbak Friska serta pemirsa semuanya. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa data terbaru yang kami dapatkan jam 2 tadi adalah 34 meninggal dunia akibat gempa ini. Yang pertama dengan rincian 26 orang di Mamuju dan maaf, bentar. Mamuju dan Majene ada 34 orang. Oke, jadi 34, izin kami konfirmasi dari tadi data yang dirilis, 26 di Mamuju, 8 di Majene, betul begitu Pak? Ya, ada 26 orang di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Majene. Lalu soal titik lokasi pencarian saat ini di mana saja fokusnya Pak Radit? Ya, jadi di kedua lokasi tersebut menjadi tempat untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Terus ingin kami sampaikan juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu Kepala BNPB dan Menteri Sosial untuk segera ke lokasi meninjau lokasi dampak dari kejadian gempa bumi ini. Dan saat ini sudah berada di lokasi dan menjadi penting juga untuk segera melakukan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan logistik serta kebutuhan dasar untuk para pengungsi. Dalam era pandemik ini tentunya juga perlu ada perhatian dalam protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker dan juga jaga jarak, dan juga bagaimana pemilahan antara para pengungsi atau penyintas ini antara kelompok rentan dengan yang lain. Dan tentunya kita juga support swab antigen untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ada di lokasi pengungsian. Jadi ada swab antigen untuk di lokasi pengungsian. Bantuannya apakah sudah sampai ke lokasi pengungsian? Di mana saja yang sudah dapat bantuan dalam Pak proses Radit? ya Mbak. Siang ini tadi kami sudah kirim melalui Hercules dan mungkin dalam proses menuju ke lokasi. Termasuk ada beberapa hal yang kami sampaikan, tidak hanya itu, beberapa komponen yang lain adalah adanya 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.000 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit light tower, 200 unit velvet, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 masker kain, 700 pak mie sagu, dan 30 unit genset dengan 5 KPA. Nah, ini semuanya dalam proses perjalanan lewat darat atau seperti apa Pak? Karena kan akses jalan juga banyak yang terputus. Ya, sedang kami konfirmasi sepertinya bisa menuju ke Mamujunya. Ini Hercules tadi langsung menuju ke sana. Oke, dengan Hercules ya yang menuju ke Mamuju. Untuk lokasi yang dikunjungi Kepala BNPB dan Menteri Sosial, ke mana saja Pak yang jadi tujuan awal? Ya, Mamuju sama Majene. Jadi sekarang dalam proses ini tadi sedang kami kontak, tapi sepertinya signalnya masih dalam proses naik turun, jadi baru kami kontak sekali lagi. Belum ada informasi yang lebih lanjut yang bisa kami sampaikan, tapi sudah sampai di lokasi mereka. Kalau titik lokasi pengungsian, di mana saja itu Pak? Sementara yang kami dapatkan dari daerah, sementara untuk lokasi pengungsian ada 10 lokasi di Kabupaten Majene, antara lain di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Makata, Desa Kabirian, Desa Lakading, dan Desa Lembang, Desa Limbua yang terdapat di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, serta Kecamatan Sendana. Nah, kalau untuk Kepala BNPB juga Bu Mensos akan berapa lama ada di sana Pak Radit? Belum ada informasi sejauh mana ini jadi prioritas tentunya, dan kementerian lembaga yang lain juga akan mengikuti, termasuk dari Kementerian PUPR. Dan baru saja mungkin tadi sudah mengikuti juga arahan Bapak Presiden bahwa ini menjadi prioritas juga dalam penanganan
Iya. dampak dari gempa bumi ini. Fokus penanganannya seperti apa Pak? Karena ada sejumlah warga juga yang menyebut belum tahu harus kemana, titik pengungsian mana, dan mendirikan tenda di depan bangunan rumahnya yang sudah hancur. Nah, ini seperti apa proses pendataan atau pendekatannya dari BNPB? Ya, jadi BNPB di sini mendampingi pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang di situ sudah mendirikan posko dengan pemerintah daerah dan BPBD, TNI, Polri, relawan, dan teman-teman NGO yang lain seperti PMI dan lain-lain bergerak untuk bagaimana sebetulnya mengarahkan menjadi tempat-tempat pengungsian. Oke. Dan ini terus kami lakukan sebaik mungkin. Tim SAR juga terus melakukan evakuasi. Dalam waktu dekat juga kita akan kirim SARDOG untuk mencari korban kalau memang masih ada yang tertimbun. Jadi segala upaya kita all out untuk mendukung pemerintah daerah dari pusat. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi titik terparah tadi juga Pak terkait dengan lokasi pengungsian begitu ya Pak Radit ya? Titik pengungsian tadi ada 10 titik lokasi pengungsian sementara yang bisa kami identifikasi. Kalaupun nanti ada masyarakat yang masih ada di tenda, buat tenda di depan rumah, ya saya rasa itu menjadi concern mereka atau karena mereka ada di sekitar wilayah tempat tinggal tersebut. Baik, terima kasih Pak Raditya Jati, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda.